Baik, kita lanjut. Nah, sekarang ketentuan untuk pekorban unta dan sapi. Nah, satu ekor sapi dapat dikorbankan oleh maksimal 7 ya gitu. Kalau sapi ya, 7 sohibul kurban. Unta itu 10 ya. Sini saya baca 10 ya. Ya, tapi ada juga emang yang dibaca saya di sekian ada beberapa pendapat juga ada yang 7 gitu. Ada yang 7 ya unta ya. Cuman lebih amannya ya 10 sebenarnya. Lebih lebih baiknya 10 tuh. Dan lebih kuatnya kan yang 10 ya gitu. Ada yang 7 memang berpendapat sebagian itu ada. Hmm. Nah, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, "Dahulu kami pernah bersafar bersama Rasulullah, lalu tibalah hari raya Idul Adha, maka kami pun berserikat 10 orang ya, 10 orang untuk kurban unta." Nih ya, hadis Ibnu Abbas. Sedangkan untuk seekor sapi kami berserikat sebanyak 7 orang ya gitu. Dalam masalah pahala, sepersepuluh unta atau sepertujuh sapi bisa menggantikan nilai kurban seekor kambing ya. Sehingga sepersepuluh unta atau sepertujuh sapi telah cukup memenuhi kurban sejumlah orang yang bisa tercukupi dengan seekor kambing ya. Oleh karena itu, jika ada orang yang berkurban sebanyak sepersepuluh unta atau sepertujuh sapi untuk diri dan keluarganya, maka sah-sah saja ya. Soalnya ya demikian niatnya untuk diri dan keluarganya, sah-sah saja, boleh saja. Karena Nabi menjadikan sepersepuluh unta atau sepertujuh sapi sebagai pengganti seekor kambing dalam masalah hadiu ya. Demikian. Hadiu mah ketika haji ya, kalau hadiu. Sembelihan ketika haji. Ya, ketika haji kalau hadiu. Demikian pula hal ini juga untuk kurban ya sama. Karena nggak ada perbedaan antara hadiu maupun kurban dalam hal ini ya. Nah, ada catatan ya. Catatan yang dimaksud kambing hanya boleh untuk satu orang, sapi untuk 7 orang, dan unta 10 orang adalah biaya pengadaannya ya. Biaya pengadaan. Kalau ada biaya yang apa, misalnya yang 7 orang itu kan misalnya kan sekarang 3,6 ya. 3,6 untuk sapi makan 3,6 juta, 3 juta 600 ya. 3 juta 600 tentunya. Itu berarti kan dibagi kan 3 juta 600 sewang kan berarti ada itunya, ada apa namanya itu biaya pengadaan tuh ya, biaya buat ini buat konsumsi lah gitu, atau buat peralatan misalnya ada yang kurang ya untuk peralatan menyembelih atau menyisit dan sebagainya gitu ya, ada yang kurang dan sebagainya itu ya gitu ya, boleh-boleh saja gitu pengadaannya gitu, jadi dilebihkan lah gitu bahasanya ya gitu. Nggak masalah ya. Biaya pengadaan kambing hanya boleh dari satu orang, biaya pengadaan sapi hanya boleh dari maksimal 7 orang, dan unta hanya boleh maksimalnya itu dari adalah 10 orang ya, gitu. Jadi pengadaannya ya. Namun seandainya ada orang yang hendak membantu sohibul kurban yang kekurangan biaya untuk membeli hewan, maka diperbolehkan dan tidak mempengaruhi status kurbannya. Dan di sini bantuan itu adalah hadiah ya. Hadiah bagi sohibul kurban. Terus apakah minta izin dulu ya kepada pemilik hewan? Ya nggak ada ya, nggak ada keharusan untuk minta izin ya. Karena dalam transaksi pemberian sedekah ya maupun hadiah itu ya tidak dipersyaratkan memberitahukan kepada orang yang diberi sedekah maupun hadiah.
Nah, itu tentang ketentuan kurban ya.